Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Teknik Industri 1. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami, yaitu hubungan Islam dan demokrasi. Kelompok kami beranggotakan Rizky Esa Putra Bijaksana, Muhammad Afan Fikri, saya sendiri, Aditya Zaki Nugroho, Faiz Hakim Asyaban, Adam Mahendra, Fatan Anwar, Herdias Maulana Nafi, M. Arif Fadilah, dan Ibnu Ghazali. Pemahaman Islam dan demokrasi. Islam adalah agama yang mencakup aspek-aspek kehidupan yang meliputi hubungan individu dengan Tuhan, nilai-nilai moral, tata cara beribadah, serta pedoman sosial. Prinsip-prinsip Islam mencakup keadilan, kesetaraan, kasih sayang, toleransi, dan tanggung jawab sosial. Islam memberikan panduan tentang bagaimana hidup dalam kepatuhan kepada Allah dan bagaimana membangun hubungan yang baik dengan sesama manusia. Sementara itu, demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan berada di tangan rakyat. Prinsip-prinsip demokrasi mencakup partisipasi politik, kebebasan berekspresi, perlindungan hak asasi manusia, dan pengambilan keputusan melalui proses yang adil dan terbuka. Pemahaman hubungan antara Indonesia Pemahaman hubungan antara Islam dan demokrasi melibatkan pendalaman bagaimana nilai-nilai Islam yang terkandung dalam prinsip-prinsip kehidupan spiritual, moral, dan sosial dapat diselaraskan dengan prinsip-prinsip demokrasi dalam konteks pemerintahan dan partisipasi politik. Ini melibatkan penafsiran dan aplikasi prinsip-prinsip Islam yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, sehingga menciptakan sistem-sistem yang memadukan keadilan, kebebasan, partisipasi, dan tanggung jawab sosial. Pemahaman tentang Islam, definisi Islam adalah agama yang berakar pada ajaran Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW dan terdokumentasikan dalam kitab suci Al-Quran. Pada intinya, Islam mengajarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, ketaatan terhadap perintahnya, dan kehidupan yang berlandaskan etika, moralitas, dan keadilan. Umat Muslim diharapkan untuk menjalankan kewajiban ibadah, mempraktikkan kebajikan, dan mengembangkan hubungan yang baik dengan Allah dan sesama manusia. Islam juga mengajarkan keyakinan akan adanya kehidupan setelah mati dan pertanggungjawaban akhir atas amal perbuatan di dunia. Prinsip yang pertama, tauhid, keimanan kepada keesaan Allah sebagai salah satu Tuhan yang disembah dan tidak ada Tuhan selainnya. Kedua, Nabi Muhammad SAW mengaku dan mengikuti ajaran Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir dan utusan Allah. Poin ketiga, Al-Quran mempercayai Al-Quran sebagai kitab suci yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sebagai pedoman hidup. Poin keempat, 5 rukun Islam, mengamalkan 5 rukun Islam yang meliputi syahadat, bersaksi, salat, zakat, puasa Ramadan, dan haji ziarah ke Mekah. Poin kelima, akhlak dan moralitas, mempraktikkan perilaku yang baik, etika yang tinggi, dan moralitas yang benar, dan hubungan dengan Allah dan sesama manusia. Poin keenam, keadilan dan kesetaraan, menganjurkan keadilan sosial, kesetaraan, dan penolakan terhadap segala bentuk diskriminasi. Poin ketujuh, kasih sayang dan toleransi, menganjurkan keadilan sosial, kesetaraan, dan penolakan terhadap segala bentuk diskriminasi. Kasih sayang dan toleransi memiliki sikap kasih sayang terhadap sesama manusia dan menghormati perbedaan keyakinan serta toleransi terhadap pandangan budaya yang berbeda. Poin ke-8, hubungan dengan Allah, memperdalam hubungan spiritual dengan Allah melalui ibadah, doa, dan pengabdian kepadanya. Poin ke-9, pertanggungjawaban akhirat, keyakinan akan kehidupan setelah mati dan pertanggungjawaban atas perbuatan di dunia di hadapan Allah. Pemahaman tentang demokrasi. Demokrasi adalah sebuah tahapan atau sebuah proses yang harus dilalui oleh sebuah negara untuk mendapatkan kesejahteraan. Maka dari itu, demokrasi bagi suatu negara merupakan sebuah pembelajaran menuju ke arah perkembangan ketatanegaraan yang sempurna, bahwa kesempurnaan bukanlah milik manusia. Oleh karenanya,
Yang menjadi ukuran ada dan tidaknya sebuah demokrasi dalam sebuah negara bukan ditentukan oleh tujuan akhir, melainkan lebih melihat pada fakta tahapan yang ada. Demokrasi akan berjalan sesuai dengan perkembangan zaman dan akan dipengaruhi oleh faktor budaya sebuah negara. Uraiannya tentang demokrasi menjadi lebih tertata dan terstruktur. Ini untuk membuktikan bahwa demokrasi adalah sebuah proses yang berkelanjutan menuju sebuah kesempurnaan. Prinsip kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat merupakan prinsip dasar demokrasi di mana kekuasaan politik berasal dari rakyat dan dilaksanakan melalui pemilihan umum atau mekanisme partisipasi publik lainnya. Keterwakilan, prinsip ini mengacu pada pemilihan wakil-wakil rakyat yang akan mewakili kepentingan rakyat dalam pengambilan keputusan politik di lembaga legislatif atau pemerintahan. Kebebasan berpendapat dan ekspresi, demokrasi menjamin hak setiap individu untuk menyatakan pendapat, mengemukakan ide, dan kritik terhadap pemerintah tanpa takut akan represi atau hukuman. Hak asasi manusia, demokrasi melindungi hak asasi manusia yang meliputi kebebasan beragama, hak sipil dan politik, hak atas keadilan, kebebasan berorganisasi, hak atas pendidikan, dan hak-hak lainnya. Kehidupan politik yang kompetitif, prinsip ini menekankan adanya persaingan politik yang sehat antara berbagai partai politik ataupun kelompok-kelompok politik untuk memperoleh dukungan rakyat dalam pemilihan umum. Pemisahan kekuasaan, prinsip ini mengamanatkan pemisahan kekuasaan antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga keseimbangan dalam sistem pemerintahan. Selanjutnya ada hubungan antara nilai Islam dan nilai demokrasi. Yang pertama itu ada keadilan. Keadilan merupakan prinsip utama dalam Islam, juga menjadi prinsip inti dalam demokrasi. Islam mengajarkan perilaku adil terhadap semua individu tanpa memandang ras, agama, atau status sosial. Demokrasi juga berusaha untuk mencapai keadilan sosial melalui proses pengambilan keputusan yang adil dan perlakuan yang setara terhadap semua warga negara. Kedua itu konsultasi dan partisipasi. Islam mendorong musyawarah dan konsultasi dalam mengambil keputusan, termasuk dalam urusan politik. Demokrasi juga mengedepankan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pemilihan melalui pemilihan umum, konsultasi publik, dan mekanisme partisipasi lainnya. Keduanya memandang penting pendapat dan partisipasi rakyat dalam mengambil keputusan yang mempengaruhi mereka. Ketiga itu kebebasan dan hak asasi manusia. Islam menghormati hak asasi manusia dan kebebasan individu seperti kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat. Prinsip-prinsip ini juga menjadi bagian penting dalam demokrasi yang menjamin hak asasi manusia dan kebebasan individu sebagai landasan dalam sistem politiknya. Keempat, akuntabilitas dan transparansi. Baik dalam Islam maupun demokrasi ada kebutuhan untuk akuntabilitas pemerintah terhadap rakyat dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan politik. Islam mengajarkan tanggung jawab pemerintah terhadap rakyat dan perlakuan yang adil dalam pemerintah. Demokrasi juga menuntut transparansi dan akuntabilitas pemerintah kepada publik. 5. Toleransi dan penghormatan terhadap minoritas. Islam mendorong toleransi terhadap perbuatan dan penghormatan terhadap minoritas. Demokrasi juga berusaha untuk melindungi hak-hak minoritas dan menjamin partisipasi mereka dalam proses politik. Keduanya memandang penting inklusivitas dan penghormatan terhadap pluralisme sosial dan agama. Implementasi prinsip Islam dan demokrasi dalam kehidupan. 1. Partisipasi politik. Penerapan demokrasi memungkinkan partisipasi politik yang lebih luas dari masyarakat umat muslim. Contohnya penerapannya adalah melalui pemilihan umum yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memilih wakil-wakil mereka dalam lembaga legislatif dan pemerintahan. Yang kedua, konsultasi dan musyawarah. Islam mendorong konsultasi dan musyawarah dalam pengambilan keputusan.
Dalam konteks demokrasi, prinsip ini tercermin dalam praktik dialog dan musyawarah antara pemimpin dan warga negara, serta antara pemimpin dengan pemimpin lainnya untuk mencapai konsensus dan pengambilan keputusan yang lebih inklusif. Yang ketiga, perlindungan hak asasi manusia. Prinsip-prinsip hak asasi manusia yang merupakan nilai inti dalam demokrasi juga selaras dengan ajaran Islam. Contoh penerapannya adalah perlindungan terhadap kebebasan beragama, kebebasan berekspresi, hak-hak sipil, dan hak-hak individu lainnya yang dijamin oleh demokrasi. Yang keempat, keadilan sosial. Islam mengajarkan prinsip keadilan sosial yang juga menjadi tujuan demokrasi. Penerapan ini dapat terlihat melalui kebijakan publik yang bertujuan mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, serta memberikan kesempatan yang adil bagi semua anggota masyarakat. Yang kelima, toleransi dan penghormatan terhadap minoritas. Islam mendorong toleransi terhadap perbedaan dan penghormatan terhadap hak-hak minoritas. Dalam konteks demokrasi, ini tercermin dalam upaya melindungi hak-hak minoritas, memberikan mereka ruang untuk berpartisipasi dalam proses politik, dan mendorong pengakuan akan keanekaragaman dan pluralisme serta agama. Yang keenam, transparansi dan akuntabilitas. Demokrasi menekankan transparansi dalam pengambilan keputusan politik dan akuntabilitas pemerintah terhadap rakyat. Prinsip ini sejalan dengan ajaran Islam yang mendorong kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab dalam pemerintahan. Untuk prinsip dasar demokrasi dalam Islam ada 6. Yang pertama adalah al. Al adalah keadilan. Artinya dalam menegakkan hukum, termasuk rekrutmen dalam berbagai jabatan pemerintah harus dilakukan secara adil dan bijaksana. Yang kedua adalah al-musyawah. Al-musyawah adalah kesejajaran. Artinya tidak ada pihak yang merasa lebih tinggi dari yang lain sehingga dapat memaksakan kehendaknya. Yang ketiga, al-masuliyah. Al-masuliyah adalah tanggung jawab. Sebagaimana kita ketahui bahwa kekuasaan dan jabatan itu adalah amanah yang harus diwaspadai, bukan nikmat yang harus disyukuri. Maka rasa tanggung jawab bagi seorang pemimpin atau penguasa harus dipenuhi. Yang keempat adalah asyura. Syura merupakan suatu prinsip tentang cara pengambilan keputusan yang secara eksplisit ditegaskan dalam Al-Quran. Yang kelima ada al-amanah, adalah sikap pemenuhan kepercayaan yang diberikan seorang kepada orang lain. Oleh sebab itu, kepercayaan atau amanah tersebut harus dijaga dengan baik. Dalam konteks kenegaraan, pemimpin atau pemerintah yang diberikan kepercayaan oleh rakyat harus mampu melaksanakan kepercayaan tersebut dengan penuh rasa tanggung jawab. Dan yang terakhir adalah al-huriyah. Al-huriyah adalah kebebasan. Artinya bahwa setiap orang, setiap warga masyarakat diberi hak dan kebebasan untuk mengekspresikan pendapatnya. Kesimpulan tentang prinsip dan implementasi Islam dan demokrasi dapat bervariasi tergantung pada perspektif dan pemahaman seseorang. Namun, beberapa pemahaman umum yang dapat diambil adalah sebagai berikut. 1. Islam dan demokrasi memiliki prinsip-prinsip yang mendasari yang dapat saling melengkapi. Prinsip-prinsip demokrasi seperti kebebasan berpendapat, partisipasi politik, perlindungan hak asasi manusia, dan keadilan sosial dapat sejalan dengan nilai-nilai Islam seperti keadilan, kemerdekaan individu, musyawarah, berdiskusi untuk mencapai mufakat, dan keadilan sosial. 2. Implementasi Islam dan demokrasi dapat dilakukan dengan menjaga keseimbangan antara prinsip-prinsip dasar keduanya. Hal ini berarti mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam dalam kerangka demokrasi dengan memastikan pelindungan hak-hak individu, kebangsaan beragama, dan kesetaraan gender, serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan politik. 3. Penerapan Islam dan demokrasi dapat bervariasi di berbagai negara, tergantung pada konteks budaya, sejarah, dan konstitusi negara. Penerapan yang sukses memerlukan dialog, diskusi, dan upaya kolaboratif antara berbagai kelompok masyarakat, termasuk ulama, cendekiawan, politisi, dan masyarakat umum.
4. Tantangan dalam menggabungkan Islam dan demokrasi dapat timbul ketika terjadi konflik antara interpretasi yang berbeda tentang prinsip-prinsip Islam dan konsep demokrasi. Oleh karena itu, penting untuk mempromosikan pendidikan dan pemahaman yang mendalam tentang kedua sistem ini untuk menghindari miskonsepsi atau manipulasi interpretasi yang merugikan. Penting untuk diingat bahwa pandangan tentang hubungan perspektif individu dan konteks sosial. Kesimpulan di atas mencoba mencangkup pandangan umum, namun implementasi konkret dapat berbeda dalam praktiknya di berbagai. Itu adalah hasil diskusi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.